A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mas Sukir melanjutkan cerita, Mas Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahmat heran ketika sedang bersantai di depan rumah sambil merancang toko yang akan dibangun untuk usaha laundry Laras nantinya. Tiba-tiba Laras menariknya masuk ke dalam rumah. "Apa toh sayang? Pengen lagi tah?" Koda Rahmat tengil. "Berisik kamu mas, ini udah mau maghrib," gertak Laras tanpa panik karena Sarah belum pulang. "Lah, kan mas cuma di depan sambil lihat lokasinya dek," ujar Rahmat bingung. "Kamu lihat ada rumah orang yang bukan dak? Wah gini sekarang dah boleh lagi berkeliaran," beritahu Laras. Di ujung jalan tampak Sarah berlari sekencang-kencangnya. Bahkan rok seragamnya diangkat tinggi agar bisa berlari leluasa. "Kok sampai jam segini toh Sar?" Laras cepat menarik keponakannya masuk. "Kampung sebelah hujan bule, jadi ndak nemu ojek," ujar Sarah. "Cepat mandi dan terus sholat," suruh Sarah. "Aku sedang dapat bule," sahut Sarah nyengir. Tuh lagi dapat malah kelayapan sampai jam segini Sarah." Laras semakin kesal. Sarah hanya menunduk dan menyalami Rahmat yang masih tampak bingung. Segera ia menyuruh Sarah mandi dan ganti baju. "Ayo wudu mas, kita sholat bareng nanti," ajak Laras. Tentu saja Rahmat kaget diajak istrinya sholat. Sudah 1 bulan ini Rahmat tidak pernah menjalankan tiang agama. "Kamu duluan saja ya, aku mau lihat pesan dari bos ini," Rahmat beralasan. Meski kecewa karena Rahmat malah tidak mau jadi imamnya, namun Laras tetap sholat dengan khusyuk. Sampai selesai pun Rahmat masih menelpon yang katanya dari bos. "Udah sayang?" tanya Rahmat menarik Laras duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa ndak sholat mas?" Laras menatap suaminya. "Kayaknya lagi datang nih setan Ras. Malas banget ini mau sholat," cengir Rahmat. Dari dulu memang Rahmat kadangkala ada malas sholat. Laras hanya menghembuskan nafas panjang. "Kenapa sih tadi kamu panik banget dek?" tanya Rahmat penasaran. Itu sudah sebulan ini kami semua cepat menutup pintu ketika hendak pada maghrib," ujar Laras. "Kenapa kok gitu?" "Mas belum dengar ya kabar kalau Dina meninggal?" Laras balik bertanya. "Hah? Sakit apa dia?" Rahmat berpura-pura kaget dengan senatural mungkin. "Masih jadi misteri sih. Dia meninggalnya tragis mas. Dan banyak yang bilang kalau dia gentayangan," tutur Laras. "Masa sih dek?" tanya Rahmat tidak percaya. "Benar mas, aku saja pernah didatanginya. Mbak Sri pernah nekat keluar pas habis Isya. Dia ketemu dan besoknya sakit 2 hari," cerita Laras. Rahmat mengangguk-angguk sambil mulai berpikir. Selama ini dia tidak pernah didatangi oleh salah satu tumbalnya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang seperti menyapu dari luar. Laras memberi isyarat agar suaminya diam. Bahkan Sarah yang di dalam kamar langsung keluar dan mendekati bulenya dengan wajah pucat. "Jangan mas," Laras mencegah ketika Rahmat bangkit.
Rahmat malah menyuruh istrinya diam. Dengan keberanian penuh, Rahmat mengintip dari jendela yang dibuka sedikit. Namun hanya kegelapan yang ia dapati. "Tidak ada apa-apa kok, Dek. Mungkin cuma orang iseng." Rahmat malah membuka lebar jendela dan berbalik menatap istrinya. Baik Laras maupun Sarah, mereka tidak menjawab ucapan Rahmat. Lidah Laras terasa keluh untuk mengucapkan asma Allah. Rahmat berbalik lagi menatap keluar jendela, seketika jantungnya berhenti berdetak saking kagetnya. Rahmat berbalik lagi menatap keluar jendela. Seketika jantungnya berhenti berdetak saking kagetnya. Dina tepat berada di hadapannya dengan perut pecah. Tawas Dina menggema dalam rumah karena hantu tersebut malah melayang masuk. Bau bercampur amis bangke langsung menyeruak. "Rahmat!" Dina terbang di atas bumbung rumah sambil berulang kali tertawa nyaring. Lampu berkedip-kedip menambah horornya suasana. Gelas tawa kopi Rahmat pecah karena tawanya Dina yang telah berubah menjadi setan kuntilanak. Rahmat membaca aksara Jawa yang sama sekali tidak menyangkut nama Tuhannya. Dina kembali berteriak nyaring karena tubuhnya dihantam oleh bola api yang entah muncul dari mana. Perlahan suasana kembali normal. "Aku takut, Pule." Sarah menangis dalam pelukan Laras. "Ngucap Sarah, la ilaha illallah." Lirih Laras akhirnya bisa membuka mulutnya. Rahmat membuka pintu rumah sambil melihat ke atas genteng. Tanpa makhluk pujaannya duduk di sana dengan lidah menculur. Hanya dia yang bisa melihat genderuwo tersebut. Laras tidak berhenti membaca ayat kursi agar arwah Dina tak kembali lagi. Sarah hanya diam karena dirinya sedang haid. Konon katanya darah wanita haid sangat disukai oleh kuntilanak. "Dia sudah pergi. Kalian masuklah ke dalam kamar," suruh Rahmat. "Iya Pak Le," angguk Sarah berat. Sebenarnya Sarah ingin tidur bersama bolehnya saja. Tapi gadis ini paham jika Pak Le-nya baru pulang merantau dan pasti merindukan bulenya. "Nanti kalau mau ke kamar mandi temani aku ya Bule," pinta Sarah. "Iya, bangunkan saja Bule nanti ya," ucap Laras mengelus kepala keponakannya. "Sudah tidak ada hantunya. Semoga dia tidak kembali lagi," ujar Rahmat. Laras juga masuk ke dalam kamarnya, namun sebelumnya berwudu dulu. Saat ini yang ia butuhkan hanya membaca Al-Quran untuk menenangkan pikiran. "Untuk apa garam itu sama Mas Rahmat?" bingung Laras ketika melihat Rahmat mengambil garam krosok. Sambil terus berkomat kamit membaca mantranya, Rahmat keluar keliling rumah menaburkan garam. Menurut Laras itu hal yang tidak perlu. Akan lebih baik minta pertolongan pada Allah. "Jangan buka jendelamu, Sarah. Siapapun yang minta dibukakan," peringat Rahmat. "Aku takut Pak Le." Sarah sudah menangis duluan. "Jika ada yang menampakkan diri, siramkan garam ini," ujar Rahmat memberikan semangkuk kecil garam. "Baik Pak Le." Posisi Sarah memang sedang susah. Mau membaca ayat Al-Quran pun tidak akan mempan karena dirinya sedang kotor. Mau tak mau ia hanya bergantung pada garam itu. Sedangkan Laras yang fokus mengaji malah didatangi makhluk peliharaan Rahmat. Sosok tinggi besar itu seolah duduk di hadapan Laras sambil menjilati ujung sajadah. "Ya Allah, hanya padamu aku berlindung dari godaan setan," hati Laras berdoa. Tak lama makhluk itu menghilang meninggalkan aroma sawo yang sangat matang dan manis. Laras jadi semakin hafal jika mencium aroma ini. Kemudian azan Isya mulai terdengar kembali. Suasana rumah perlahan mulai cerah. Awalnya yang terlihat redup dan menyeramkan, kini berangsur normal saja. Rahmat lewat di sebelah Laras mengambil sesuatu di ranjang. Hati Laras berdetak karena aroma suaminya mirip dengan makhluk hitam itu.
Sarah meringkuk memeluk gulingnya ketika dinding dekat jendela seperti sedang digores oleh sesuatu dari luar. Bingung yang kini Sarah rasakan. Mau mengaji seperti Laras ia tidak bisa. Ya Allah, lindungi hamba. Lirih Sarah sangat ketakutan. Sarah! Suara serak dan berat memanggil namanya dari jendela. Sarah menggenggam garam yang tadi Rahmat berikan untuk berjaga-jaga. Sementara itu angin terus berhembus kencang pertanda akan turun hujan. Sar, buka jendelanya sebentar. Terdengar suara Laras dari luar jendela. Tentu saja Sarah mendelik kaget karena tiba-tiba saja Laras sudah ada di luar. Teringat pula pesan tadi Rahmat. Namun suara ini sangat sama dengan milik Laras. Ini bule Sar. Ayo buka sebentar. Laras terus bersuara. Agak gamang Sarah turun dari kasurnya dan mendekati jendela. Lewat lubang kecil yang ada di sana, Sarah berusaha mengintip apa benar bahwa itu bulenya. Astagfirullahaladzim. Pekik Sarah sampai loncat. Ketika Sarah mengintip lewat lubang itu, yang dilihat Sarah adalah sebuah mata yang juga mengintipnya. Tanpa bola mata tersebut sedang memperhatikan dirinya. Sarah berlari keluar kamar ingin mendatangi bulenya. Namun sungkan juga mau mengetuk pintu. Ingin kembali masuk kamar pun Sarah tidak punya nyali. Kursi bambu yang ada di depan bersuara seperti ada yang mendudukinya. Sarah berjalan mengendap-endap untuk melihat ke sana. Lampu depan sudah dimatikan. Hanya ada cahaya dari lampu luar saja. Namun Sarah langsung terjatuh ketika pemandangan yang ada di hadapannya. Sesosok makhluk yang sangat menyeramkan tanpa duduk dan berbalik menatapnya. Han. Tidak bisa Sarah mengucapkan sepatah kata pun. Makhluk hitam besar dengan lidah terculur itu mendekati Laras yang terdiam kaku. Kemaluannya menggantung besar. Taringnya juga mencuat runcing. Terdengar nafasnya memburu dan menjelati kaki Sarah. Bahkan air liurnya menetes di kaki Sarah sehingga bau amis yang sangat kuat. Sarah berusaha untuk bersuara memanggil bulenya karena makhluk itu terus saja menjelatinya. Namun suara tidak mau keluar dari mulutnya Sarah. Ayo bersamaku. Makhluk itu bersuara dengan serak. Air mata Sarah meluncur begitu saja saking takutnya. Lidah makhluk itu menjulur masuk ke dalam rok yang Sarah gunakan. Enak. Ujarnya menjelati darah halangan Sarah. Makhluk tersebut hilang begitu saja ketika Rahmat keluar dan melemparnya dengan garam. Sarah masih terpaku sambil menangis. Ada apa, Mas? Laras keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ajak Sarah ke kamarnya dan tenangkan dia, Dek, suruh Rahmat. Laras membawa keponakannya masuk ke dalam kamar. Tampak Sarah sangat ketakutan dengan apa yang baru ia alami barusan. Hantunya berbeda dari yang biasa, bule, lirih Sarah. Maksudmu? Bukan kuntilanaknya Mbak Dina. Hantunya seperti kera, bule, isak Sarah. Ya Allah, kenapa banyak sekali gangguan sekarang? Bingung Laras. Sejak kematian Dina yang sangat tidak wajar, hidup mereka memang bagaikan diteror oleh hantu-hantu menyeramkan. Apalagi sekarang malah bertambah hantu yang sangat tidak wajar. Kampung ini seakan diteror oleh hal yang tidak wajar terus-menerus. Apa kita melakukan kesalahan ya, bule? Kenapa kita terus didatangi hantu? Ujar Sarah. Bukan hanya kita, Sarah, yang didatangi. Yang lain pun sudah didatangi juga, jawab Laras. Mbak Dina hidupnya suka ganggu orang. Mati pun masih juga ganggu, kesal Sarah. Hus, tidak boleh mengatai orang yang sudah meninggal, cegah Laras. Akhirnya Sarah pun terdiam dan mulai menidurkan diri.
Laras menunggu sampai keponakannya masih terlelap pulas. Singkat cerita, pagi hari suasana diselimuti mendung yang sangat tebal. Mereka hanya duduk di teras rumah sambil ditemani kopi dan singkong rebus. "Loh, mobil apa lagi nih, Mas?" heran Laras ketika mobil pick-up berhenti. "Mesin cuci kita, Tode," saut Rahmat menyambut barang mereka. "Kau udah beli sekarang? Mau ditaruh di mana nantinya?" ucap Laras bingung. "Taruh kamar dulu sementara, Dek. Sebentar lagi juga kan selesai bangun di depan," ucap Rahmat. Mesin sebanyak 4 buah pun disusun di dalam kamar Laras. Tidak muat juga jika ditaruh sana semua. Yang satu ditaruh kamarnya Sarah. Entah kenapa Laras tidak merasa senang sedikit pun juga. Walaupun banyak uang tapi rasanya hambar. Namun Laras tidak mengungkapkannya karena takut menyinggung perasaannya Rahmat. "Wah, jadi orang kaya mendadak nih. Memangnya kerja apa sih di kota, Mat?" Pulula datang menggunakan payung. "Kerja jadi sopir, Bu," jawab Rahmat sambil tersenyum. "Sopirnya Tante Girang ya?" Bu Mira juga ikut datang sambil memiringkan bibir. "Kalian sebenarnya kenapa selalu mengusik saya? Saya tidak pernah ikut campur masalah kalian." Laras membuka suara. "Oh, udah kayak berani yang membantah. Sombong banget sih kamu, Ras," cetus Bu RT. Laras menarik nafas panjang karena serba salah sekali membalas ucapan orang-orang culit ini. Dijawab salah, tidak dijawab malah membuat sakit hati. "Baru naik dikit saja kau sudah sombong banget sih kamu, Ras," cetus Bu Lula. "Kalian yang mendatangi saya untuk menghina duluan. Dari dulu kalian pun kerap menghina saya," ucap Laras. "Udah yuk, Bu, kita pergi saja. Pasti si Rahmat di kota cuma jual diri sama Tante Girang." Cemooh Bu RT menarik Bu Lula pergi. "Ya Allah, kalian ini kenapa sih?" geram Laras. Dua tetangga Laras ini pun pergi sambil terus berkunjing. Basri datang sambil membawa satu buntalan besar cucian baju. "Ada apa sih, Ras?" tanyanya bingung. "Biasalah, Mbak. Mereka jauh-jauh datang cuma mau menghina saya," saut Laras. "Wah, udah ada mesin cuci toh kamu. Baguslah, jadi cepat kering bajuku," girang Mbak Sri. "Ya gara-gara ini mereka jadi datang tadi, Mbak. Padahal kata Mas Rahmat dia minjam uang sama bosnya," ujar Laras. "Aku kayak pernah lihat Rahmat di video viral gitu. Pokoknya adalah Ras," ucap Mbak Sri. "Beneran? Aku udah download juga aplikasi yang dia bilang." Laras menunjukkan ponselnya. "Wih, Ras, kamu keren banget loh HP-nya," seru Mbak Sri kagum. Mbak Sri menunjukkan nama Rahmat yang ada di aplikasi. Memang followernya hampir 2M. Hati Laras yang semula ragu dengan uang yang Rahmat berikan, kini menjadi sedikit lega. Sudah 3 hari ini Rahmat ada di rumah. Ia pun berpamitan untuk pulang kembali ke kota dengan alasan pekerjaan. Padahal nyatanya nanti malam adalah Selasa Kliwon. Malam ini Rahmat dan Nyisima akan memadu kasih. "Kamu hati-hati ya di sana. Jangan tinggalkan sholat terus," ujar Laras ketika Rahmat akan berangkat. "Iya sayang, besok Mas akan pulang lagi kalau udah dapat cuti," jawab Rahmat. "Jangan cuma iya saja, Mas. Kamu di sini 3 hari saja tidak pernah sholat," rutuk Laras. "Besok aku kirim video sama kamu pas aku sholat," ujar Rahmat. Laras menyalami tangan suaminya saat akan masuk mobil. Bagian depan rumah sudah tahap renovasi. Sekitar 8 orang yang menjadi tukang. Rahmat ingin mereka cepat menyelesaikannya. Mereka janji akan 1 bulan selesai dengan borongan 20 juta.
Rahmat setuju dengan syarat mereka harus tepat waktu. Saat nanti libur berarti mereka sudah selesai menggarap bagian depan rumah yang akan dibuat tempat laundry. Nanti Mas akan transfer kamu kalau uang dari Tete udah cair, janji Rahmat. Aku tidak akan bermasalahkan Mas kalau pakai uang itu, tanya Laras menunduk. Maksud kamu apa sih Ras? Aku susah payah mencari uang untuk kamu, tapi kamu malah meragukan aku. Rahmat meninggikan suaranya. Aku cuma takut saja Mas, lirih Laras. Pada dasarnya kamu tidak pernah bersyukur. Aku susah kamu ngeluh. Sekarang bisa dapat uang lebih pun masih saja bertingkah, kesal Rahmat. Bukan gitu Mas maksud aku. Laras memegang tangan suaminya. Udah Laras, memang aku tidak benar di matamu. Rahmat membanting pintu mobilnya keras. Laras sampai terjingkat kaget dengan kelakuan suaminya. Ada juga rasa bersalah karena terus meragukan pendapatan suaminya. Memang rasa tidak nyaman itu bersarang di hati Laras. Padahal ia sudah berusaha untuk menerimanya. Dengan ponsel barunya, Laras mencoba menelusuri gaji yang seleb terima dari aplikasi tersebut. Ada yang nilainya sangat wah, bahkan sampai ada yang membeli mobil. Mungkin Mas Rahmat memang dapat dari sini. Apalagi dia bilang pun dapat pinjaman dari bos, gumam Laras. Sebisa mungkin Laras membuang firasat buruk di dalam pikirannya. Ia masuk membuatkan teh untuk para tukang yang bekerja. Setelah itu Laras kembali berkecimpung dalam pekerjaan laundrynya. Aku udah pesan sama temanku bule. Tinggal sebar saja brosur laundry bule Laras, ucap Sarah duduk di dapur. Kalau yang jauh gimana ya Sar? Tanya Laras menoleh. Kita juga harus membuat promo bule. Bisa antar jemput biar mereka tertarik. Sarah memberikan ide. Lah ya itu, kita kan gak punya kendaraan dok, ucap Sarah memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Iya ya bule, kita gak punya motor, ujar Sarah pelan. Laras tanpa memikirkan ide yang Sarah berikan tentang antar jemput laundry. Mereka mungkin akan semangat karena tidak perlu mengantarnya ke tempat Laras. Uang yang dimiliki pun tentunya cukup untuk membelikan kendaraan. Lagi pula ia sudah melihat pekerjaan Rahmat juga. Laras menimbang perasaannya untuk membeli motor. Setelah selesai memutar mesin cucinya, Laras membuka ponsel untuk melihat-lihat motor yang mudah untuk membawa cucian banyak. Mau beli motor ya bule? Seru Sarah girang. Lihat dulu, belum izin juga sama Pak Lekmu, saut Laras. Yang metik saja bule, yang lebih gampang untuk membawa barang, saran Sarah. Iya, nanti boleh mau bilang dulu sama Pak Lekmu, jawab Laras. Laras tidak buru-buru juga membelinya karena sekarang masih belum punya pelanggan tetap. Hanya Mbak Sri yang terus laundry di tempatnya. Sar, kamu tungguin cuciannya ya. Ternyata parfum laundrynya habis, ujar Laras ketika melihat ke arah botol. Oke. Laras berganti baju karena tempat jual parfumnya agak jauh meski memakai motor juga. Laras meminjam motor ibunya. Beliin ibu kue pukis yang di Simpang ya Ras, teriak Budila. Mau rasa apa bu? Tanya Laras menghentikan motornya. Pandan sama coklat. Ini uangnya. Budila memberikan uang 20.000. Laras ada kok bu, biar Laras belikan nanti, ujar Sarah. Budila tersenyum mendengar ucapan putrinya. Dulu Laras tidak pernah menjawab demikian. Bahkan kadang uang 5.000 saja ia tidak punya. Alhamdulillah hidup anakku telah berubah. Budila sangat bersyukur. Laras melajukan motornya menuju toko parfum laundry. Jika malam Laras tidak akan berani lewat sini, karena di sepanjang jalan hanya ada pohon yang tumbuh. Ada juga gapura kecil yang konon katanya itu adalah makam penari cantik.
Ia mati karena dibunuh oleh istri pria yang dicintainya. Merinding tubuh Laras karena mengingat cerita itu. Sudah bukan rahasia lagi cerita tentang penari cantik itu yang bernama Nyi Simah. Wah, kok kayaknya mau hujan. Batin Laras melihat mendung yang mengkantung. Sampailah Laras di toko tersebut. Laras membeli lumayan banyak agar tidak sering ke sini, takut jika melewati makam tersebut. Seketika hujan turun mengguyur bumi. Terpaksa Laras berlindung di toko tersebut agar tidak basah. Kenapa ndak ajak Sarah tadi, Ras? Tanya Doni pemilik toko. Dia nunggu cucian tadi, Mas. Jawab Laras agak menyesal juga. Nanti berani lewat sana hujan-hujan gini? Tanya Doni lagi. Diberanikanlah, Mas. Mau lewat mana lagi? Cengir Laras. Nunggu orang lewat saja, Ras. Sekalian barengan, saran Doni. Kayaknya ndak ada orang lewat dari tadi ya. Apa mereka tidak keluar rumah? Heran Laras. Tadi Nino lewat tuh, belum pulang juga, ujar Doni. Mendengar Nino yang akan lewat lagi, hati Laras lumayan tenang. Namun sampai hujan reda pun Nino tak kunjung tanpa batang hidungnya. Mau tak mau Laras menghidupkan motornya dan segera tancap gas. Pikirannya nanti ya bisa ngebut saat melewati makam keramat itu. Namun malang memang tidak bisa ditolak. Hanya tinggal 1 meter dari makam. Motor Laras mogok sama sekali tidak mau hidup. Bukan main paniknya Laras. Ya Allah, tolonglah hamba. Laras berdoa dalam hatinya. Berulang kali di starter pun tetap saja tidak mau hidup. Laras mencoba untuk mengengkol. Namun motornya memang tak mau hidup. Jalan satu-satunya adalah didorong. Hujan mulai turun lagi membasahi Laras yang berjalan mendorong motor. Dalam hati terus berdoa kepada Tuhannya agar tidak mendapat gangguan. Bau kapur barus yang sering digunakan untuk orang meninggal tiba-tiba menyeruak menusuk hidung. Tiba-tiba pandangan Laras menjadi berbeda. Semula dirinya yang berada di hutan malah pindah ke sebuah tempat yang bangunannya seperti kerajaan zaman dulu. Sama sekali tidak ada orang yang lewat di sana. Hanya suara gamelan yang terus masuk ke dalam telinga. Laras mendekat ke arah suara gamelan yang terdengar sangat nyaring. Tempat apa ini sebenarnya? Bingung Laras menatap sekeliling. Ternyata di pentas ada penari yang sangat cantik dan tubuh sangat menggiurkan mata pria. Dia sedang berlenggak-lenggok memuaskan penonton. Cantik sekali. Tanpa sadar Laras bergumam lirih. Kesenangan itu tapi langsung berhenti ketika wanita memakai jarik dan kebaya merah datang naik ke atas pentas. Penari ditamparnya dan langsung diseret oleh anak buah yang ada bersamanya. Penonton hanya diam saja tanpa suara atau mencegah. Tampaknya wanita kebaya merah punya pamor yang kuat. Laras mengikuti arah wanita itu membawa penari. Dasar perempuan jalang. Tidak cukup dengan uang suamiku. Kau juga ingin aku diceraikan? Geram kebaya merah. Ampun Nyi Ambar, itu bohong. Elak penari. Jangan bohong kau Simah. Aku mendengar sendiri saat kau bicara dengan juragan Mustik. Cetus seorang penari juga yang ternyata dialah yang mengadu. Potong tangannya, perintah Nyi Ambar kepada anak buahnya. Tidak Nyi, aku mohon ampunilah aku, teriak Nyi Simah ketakutan. Dengan gergaji yang seharusnya untuk memotong kayu, kini malah digunakan untuk memotong tangan manusia. Tanganmu dipotong karena bisanya cuma menada uang dari suamiku. Geram Nyi Ambar sangat tega. Tidak, tidak. Simah menjerit kesakitan ketika gergaji mulai menggesek tulang tangannya. Laras yang bersembunyi langsung menekap mulutnya, menyaksikan kekejian yang sangat menakutkan. Aku sudah diam Simah walau tahu kau selalu datang ke rumahku hanya untuk bermain dengan suamiku. Tapi kau malah semakin melunjak. Geram Nyi Ambar memegang bambu.
Aku mohon tolong maafkanlah Nyi. Aku akan menjauhi Mas Mustik. Janji Sima menangis. Iya, tentu saja kau akan menjauhinya setelah ini, angguk Nyi Ambar. Laras kini mulai sadar bahwa dirinya diperhatikan tentang masa lalu dari pemilik makam keramat ini. Namun kenapa pula ia harus terseret ke sini, pikir Laras. Sima menggelepar sesaat ketika Nyi Ambar memasukkan bambu lewat kemaluannya dengan menembus mulut. Ia meninggal dengan mata melotot tajam. Melihat lawannya sudah mati, Nyi Ambar pergi meninggalkannya bersama para anak buahnya juga. Laras menutup mata saking tidak kuatnya menyaksikan kekejaman ini. Sudah pindah lagi. Kaget Laras karena kini ia malah berada di dalam kerajaan. Para dayang pria hanya menggunakan bawahan saja, yang atas tidak memakai penutup. Jadi tubuh mereka yang terluka pun tampak jelas. Sementara itu yang masih gadis ditarik menggunakan rantai besar di lehernya. Mereka ditarik oleh makhluk hitam besar berlidah panjang. Dia hantu yang pernah kulihat, gumam Laras yang ketakutan setengah mati. Di singgasana yang terbuat dari emas, seorang wanita cantik yang tidak lain adalah penari yang mati tadi, sedang duduk dengan pria berbadan kekar. Namun wajah pria itu blur sama sekali tidak tampak di mata Laras. Siapa pria itu? Kenapa pula dia bisa hidup lagi? Batin Laras keheranan. Ya Allah. Refleks Laras menyebut nama Tuhannya ketika mengenali wanita yang sedang disetubuhi oleh genderuwo itu. Wanita itu adalah Dina yang tampak sekarat. Namun genderuwo masih terus memompa miliknya hingga darah Dina muncrat kemana-mana. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangunan istana ini bergetar hebat karena Laras mengucap asma Allah. Tiba-tiba penari cantik sudah ada di hadapan Laras dan mencekiknya kuat. Dia adalah milikku. Jangan pernah kau merebutnya, geram Nyi Simah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nyi Simah melepaskan cekikannya pada Sarah dan mencerit-cerit kesakitan karena tangannya terbakar. Laras yang usai membaca ayat kursi juga langsung pingsan di tempat. Sementara itu Nino sudah agak ngeri mau melewati makam angker. Apalagi hujan terus saja turun mengguyur bumi. Loh, kok ada motor di sana? Nggak ada orangnya tapi. Batin Nino semakin dekat saja. Wah, jangan-jangan dia orang luar dan malah kena ilusinya Nyi Simah, cemas Nino ketika tiba dan melihat motor dan Laras yang tergeletak di tanah. Nino langsung loncat karena mengenali tetangganya. Ya Allah, Mbak Laras, bangun Mbak Laras. Nino mengguncang tubuh Laras. Nino membawa kepala Laras ke pangkuannya agar tidak terkena cipratan bercampur tanah. Pipi Laras sudah sangat pucat membiru. Sampean kenapa toh Mbak? Ya Allah, tolonglah kami. Panik Nino menatap kanan kiri. Ditepuk-tepuknya pipi Laras agar wanita ini bangun. Perlahan Laras mengerjapkan matanya dan mulai bangun. Ketika bangun malah ketakutan dan panik. Tenang Mbak, ini aku Nino, ucap Nino. Ya Allah Noh, aku udah di alam nyata kan? Tanya Laras menatap kanan kiri. Ya dari tadi di alam nyata, sampai lo pingsan, seru Nino. Motorku mogok Nin, makanya aku dorong tadi, ujar Laras agak kebingungan. Mogok dari mana? Dari tadi tuh motor Mbak Laras hidup, tunjuk Nino. Semakin Laras tidak mengerti apa yang sudah menimpanya. Nino segera mengajak Laras pulang. Karena ujung mata Nino melirik ke atas makam dan melihat wanita duduk dengan darah mengalir. Laras yang di depan dan Nino mengiringnya dengan hati was-was. Sekitar 1 kilometer lagi mereka harus menembus hutan jati ini. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan hati yang lega. Nino dan Laras berpisah. Sementara itu Laras masih mau membeli kue pukis pesanan ibunya. Yang coklat 2 sama yang pandan juga 2 ya mas,
pesan Laras. Iya Mbak Laras. Sambil menunggu pesanan, Laras duduk memikirkan kejadian yang baru ia alami. Kenapa Nyisima memperlihatkan kematiannya? Dan siapa pula pria yang duduk di singgasana itu? Apa itu selingkuhannya Nyisima? Batin Laras. Mas, sampean tahu ceritanya Nyisima ndak? Tanya Laras kepada penjual. Cuma tahu sedikit. Dia meninggal karena ketahuan selingkuh sama kepala desa toh, jawab penjual. Ciri-ciri kepala desanya bagaimana Mas? Tanya Laras lagi. Tinggi sih, badannya besar juga dan perutnya buncit. Itu kata simbahku. Aku yang tidak pernah tahu aslinya juga, ujar penjual. Jika ciri-cirinya seperti itu, maka pria yang disinggah sana bukanlah kepala desa suaminya Nyi Ambar. Pria itu berbadan kekar dan bisa dibilang badannya sangat bagus. Singkat cerita, di tempat lain, Rahmat mandi kembang 7 rupa yang ia beli dari pasar. Ia berendam dalam batu besar. Kini Rahmat sudah membeli rumah mewah di kota. Rumah yang katanya milik sang bos. Nyatanya ini adalah rumah milik Rahmat. Ia membeli followers di TT hanya untuk mengelabui sang istri. Rahmat sudah menduga jika Laras akan curiga pada uang yang ia dapat, karena Laras adalah tipe orang yang tidak mudah untuk dibodohi. Setelah selesai mandi ritualnya, Rahmat berbaring di ranjang tanpa menggunakan selai benang pun, menunggu kedatangan istri gaibnya untuk memadu kasih sayang seperti yang tertulis dalam perjanjian sesat. Bagaikan orang yang kepedesan makan cabai, Rahmat terus mendesis ketika sesuatu yang basah menjilatinya dari ujung kaki hingga ke wajahnya. Biasanya Rahmat yang akan memacu dirinya di atas gadis, namun sekarang dirinya lah yang pasrah untuk dimainkan oleh Nyisimah, hantu wanita yang sangat puas dalam berhubungan dengan manusia. Namun hantu Sima adalah tipe wanita setia. Ia akan tetap menunggu suaminya sampai batas akhir nanti. Ia tidak akan menerima mangsa lain lagi. Beda halnya dengan genderuwo laknat itu. Suamiku, aku datang, bisik Nyisima dengan suara yang amat merdu. Suamimu sudah menunggu sejak tadi istriku, jawab Rahmat tak kalah romantisnya. Kecantikan dan kemolekan Nyisima membuat Rahmat lupa jika yang dihadapinya ini hanyalah makhluk halus. Kenikmatan yang dirasakan membuat Rahmat semakin nyaman. Rahmat menikmati dalam permainan. Jika manusia yang bisa melihat dengan indera keenam, maka yang dipegang Rahmat pada dadanya Sima itu sebenarnya adalah 2 kepala ular. Tapi Rahmat sama sekali tidak menyadari itu. Baginya itu adalah gunung kembar yang sangat montok dan matang bagi semua orang yang menatapnya. Dalam kamar ini Nyisima melarang Rahmat untuk menaruh kaca. Pantangan itulah yang jangan sampai dilanggar. Terima kasih suamiku, pekik Nyisima ketika selesai. Bersamaan itu pula wanita ini menghilang bagaikan angin. Tinggal Rahmat yang sangat kelelahan karena walau sudah keluar pun, ia tetap harus melayani Nyisima sampai puas. Kaki Rahmat menabrak tumpukan benda keras yang cukup tinggi. Lagi dan lagi lembaran kertas merah yang sudah tertumpuk rapi di ujung ranjang. Astaga, senangnya, teriak Rahmat bahagia. Rencananya untuk jalan-jalan sudah pasti terjadi. Ia berencana untuk mencicipi gadis luar negeri karena sering melihat di film mereka sangat erotis. Ponselnya terus berdering sejak tadi. Ternyata Laraslah yang menelponnya. Rahmat pun segera menjawab istrinya. Assalamualaikum mas, sapa Laras dengan sopannya. Waalaikumsalam dek, jawab Rahmat mengalihkan ke video call. Laras menjauh ke layar ponsel agar bisa melihat wajah suaminya. Sontak saja Laras kaget karena suaminya banyak berkeringat dan tambah sangat lelah. Kamu habis ngapain mas? Kok kayak capek banget? Tanya Laras. Iya kerja toh dek. Aku bersihin rumah bos dan juga mengerjakan yang lain, ujar Rahmat. Ya Allah mas, sampai kayak gitu kamu. Laras sedih juga melihat suaminya. Bentar ya,
Mas tunjukkan sekeliling rumah. Rahmat bangkit dari tempat tidur. Ganti dengan kamera belakang. Rahmat keluar dari kamar dan menunjukkan setiap sudut rumah kepada istrinya. Semua tampak mewah dan sangat besar. Sebesar itu mas kamu bersihin? Tanya Laras kaget. Iyalah, kan lumayan juga gajinya. Itu beda dari bulanan. Bohong Rahmat. Cari teman lah mas buat bantuin. Masa kamu sendirian aja? Iba Laras. Kalau berdua gajinya kan harus dibagi dek. Mas bisa kok ngerjain sendiri. Lagi pula dulu di kampung kan mas kerja keras juga walau gajinya sangat kecil. Ucap Rahmat duduk di sofa. Laras nampak diam dalam pikirannya. Ada rasa penyesalan karena tadi ketika suaminya berangkat malah menuduhnya. Aku minta maaf ya mas soal ucapanku tadi. Sesal Laras. Iya, ndak usah dipikirin lagi. Jawab Rahmat tersenyum. Lagi ndak ada orangnya di rumah bos kamu? Tanya Laras karena rumah tersebut terlihat sepi. Mereka lagi sibuk mengurus baju sayang. Katanya mau keluar negeri. Dusta Rahmat lagi. Wah, bisa pulang lagi lah kamu mas. Sontak Laras senang. Kali ini ndak bisa dek. Mas malah diajak buat melayani mereka di sana. Sesal Rahmat. Serius mas kamu diajak? Laras kaget mendengarnya. Rahmat menganggukkan kepalanya. Laras senang juga karena suaminya bisa jalan-jalan ke luar negeri walau cuma ikut pos saja. Mau ke negara mana mas? Tanya Laras penasaran. Katanya Jepang dek. Mas ya ndak banyak tanya juga. Ujar Rahmat sok polos. Wih, bawain aku oleh-oleh ya, gurau Laras. Siap nyonya. Angguk Rahmat tertawa. Mereka terus mengobrol dengan dusta Rahmat yang Laras percayai. Dengan segala bualannya, Rahmat bahkan mengatakan jika bosnya juga yang membuatkan paspor. Singkat cerita, seperti biasa, para pekerja yang membangun rumah Laras sudah datang karena mereka kerja borongan. Laras menyuruh Sarah membelikan makanan untuk diberikan kepada mereka, sedangkan dirinya menjemur baju mumpung hari panas. Hei miskin, cuci nih bed cover saya. Bu RT datang melemparkan buntalan bed cover. Sebenarnya Laras tidak ingin menerimanya karena sifat kurang ajar Bu RT. Namun Laras juga masih punya sungkan karena Pak RT yang sangat baik. Baik Bu, nanti sore bisa diambil. Jawab Laras pelan. Awas ya kalau sampai rusak. Itu bed cover mahal. Ketus Pak RT. Tugas saya untuk mencuci Bu, bukan merusak. Ujar Laras. Halah banyak bacot. Berapa bayarnya? Dengan sombong Bu RT mengeluarkan lembaran uang. Bed cover sebesar ini 30.000 Bu. Saut Laras. Bu RT melemparkan 3 lembar uang 10 ribuan ke wajahnya Laras. Ia langsung tancap gas menggunakan motornya yang jadi kebanggaannya. Ya Allah mbak, ndak usah mau aturan kalau gitu. Seru Dudu yang ikut membangun rumah Laras. Ndak enak juga dong. Sudah, tidak masalah lah. Ujar Laras tersenyum. Bu RT kok kelakuannya kayak setan gitu. Pantas saja bentuknya kayak ikan buntal. Cemooh Dudung sangat kesal. Hus, tidak boleh menghina orang gitu. Nanti kamu kualat kalau dapat istri kayak dia. Gurau Laras. Idih, amit-amit cabang petet. Dudung bergidik ngeri. Laras masuk sambil tertawa membawa bed cover milik Bu RT. Ia segera mencucinya dengan hati-hati karena takut terjadi kesalahan fatal. Bu RT mengintip dari ujung jalan ke arah rumahnya Laras. Senyum jahat keluar dari bibirnya yang berwarna merah mencolok seperti habis makan ayam mentah. Para pekerja sedang istirahat untuk makan siang. Kesempatan itu Bu RT gunakan untuk mengendap-endap. Meski sangat susah karena tubuhnya yang sangat gemuk.
Srek. Bed cover miliknya sengaja ia robek menggunakan pisau. Ada 2 robekan panjang. Bu RT segera meninggalkan rumah Laras dengan senyum puas. Memang ia sengaja membawa bed cover jelek agar nanti saat dirobek tidak sayang-sayang banget. Yang jelek begini kan bisa dapat yang baru plus bisa memaki Laras. Ngapain kamu jalan gitu, Mir? Tanya Mbak Sri yang adalah kakak iparnya Bu RT. Mbak. Bu RT tercengat kaget. Mbak Sri menatap Mira penuh curiga karena tidak biasanya sang adik mau ke rumah Laras. Sudah bukan rahasia jika Bu RT kerap memusuhi Laras karena iri dengan kecantikannya. Ini Mbak, aku lagi olahraga. Kulihat di internet cepat kurus menggunakan cara ini. Gugup Bu RT sambil bercongkok. Dari rumah sampai sini kamu jalan gitu? Tanya Mbak Sri. Iyalah Mbak, angguk Bu RT. Hais, cari capek saja kau Mira. Kalau gendut ya terima saja, cetus Mbak Sri. Lah kan tidak ada salahnya kalau mencoba Mbak. Bu RT mulai sewot. Ya wis terserahmu lah Mir. Mbak Sri mengibaskan tangannya. Bu RT segera jalan congkok lagi sampai hilang di persimpangan jalan. Barulah ia berdiri dengan nafas terengah-engah. Berat menahan perut besar untuk berjongkok seperti itu. Mbak Sri ini kepo saja. Kenapa sih terus membela wanita sok cantik itu? Geram Bu RT. Mira. Lula berjalan menghampiri Bu RT sambil melambaikan tangan. Cocoklah mereka kawan gosip ini sudah bertemu. Sayangnya hanya kurang Dina yang telah tiada. Tumben kamu jalan Bu RT. Lula menyapa bestinya. Bukan cuma jalan. Aku sampai jongkok demi sebuah misi. Ujar Bu RT. Misi apa toh? Lula langsung penasaran. Dibisikkanlah telinganya Lula tentang rencana jahatnya Bu RT. Seketika Lula tertawa girang karena ia pun juga membenci Laras. Bedanya Lula dan Bu RT adalah Lula membenci Laras karena dulu ia sempat ingin menjodohkan adiknya dengan Laras. Namun Laras menolak dan malah memilih Rahmat. Adik Lula sangat tergila-gila pada Laras. Karena frustasi Laras menolak lamarannya sampai 3 kali. Adik Lula memilih gantung diri di depan pintu. Sejak saat itu Lula sangat benci Laras dan Rahmat. Karena menganggap mereka adalah penyebab kematiannya adiknya Lula. Aku pun dah kepikiran mau ngerjain dia gitu ya, sesal Lula. Makanya otakmu itu jangan cuma laki-laki saja, cemooh Bu RT. Aku mau lihat hasil milikmu nanti. Pas kamu jemput ajak aku sekalian, biar aku bawa baju mahalku, ucap Lula. Jangan yang mahal beneran lah bodoh. Kalau diganti ya kita tidak dapat untung. Laras sekarang kan udah mulai kaya karena suaminya jadi gigolo di kota. Bu RT berkata dengan yakinnya. Yang benar Mira. Lula mendelik kaget. Lah terus mau dapat uang dari mana? Kerja sebulan saja sudah bisa bangun rumah dan beli mesin cuci. Kulkas pun juga beli. Tidak akan cukup biarpun kerja di kota Lula, seru Bu RT yang otaknya sangat pintar berhitung. Lula tanpa memikirkan ucapan Bu RT yang ada benarnya. Mereka sangat penasaran apa kerjanya Rahmat di sana. Namun karena mulut mereka yang ember, Mira pun langsung fitnah saja. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore Laras berniat mengangkat bed cover milik Bu RT dan menyetrikakannya agar rapi dan wangi. Namun belum diangkat saja mereka berdua sudah datang. Laras menarik nafas panjang. Udah kering belum? Bu RT bertanya sambil bersidakep tangan di dada. Baru mau diangkat Bu RT. Baru mau diangkat Bu. Saya setrika dulu, ujar Laras sadar. Bu RT mengelilingi bed covernya yang sedang dijemur. Lula menaruh cuciannya juga yang akan dilondri. Yang bersih dan jangan sampai rusak, peringat Lula. Iya Mbak.
Laras! Teriakan nyaring dari Ibu RT mengagetkan Laras yang sedang mencatat cuciannya Lula. Mereka berlari menghampiri Ibu RT. Kamu apakan kain ini, Ras? Pekik Bu RT menunjukkan bed covernya. Ya Allah, kok bisa begini? Kaget Laras mendelik. Aku udah bilang jangan sampai rusak, malah robek gini, Laras. Teriak Bu RT sangat marah. Saking gaduhnya suara Bu RT, Mbak Sri dan para pekerjanya mulai berkumpul untuk melihat kejadiannya. Ada apa sih Mir, kok teriak kencang? Bentak Mbak Sri. Laras ini loh Mbak, bed coverku rusak begini, keluh Bu RT. Tadi ndak sobek pas aku cuci loh Mbak, tiba-tiba saja sobek sekarang, panik Laras. Kau pikir angin bisa menyobeknya, Ras? Sindir Lula. Demi Allah Mbak, aku juga ndak tahu kenapa bisa sobek begini, ucap Laras. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus ganti, sengit Bu RT. Halah Mir, itu kan juga sudah jelek, makanya gampang sobek. Ngapain minta ganti? Cegah Mbak Sri. Aku belinya mahal Mbak, jadi tidak mungkin gampang robek gini, keluh Bu RT. Tapi beneran tadi tidak sobek pas saya cuci Bu RT. Saya tidak bohong. Laras hampir menangis. Aku ndak mau tahu, pokoknya kamu harus ganti barang atau dengan uang, bentak Bu RT sangat ngeyel. Kamu belinya kan sudah 10 tahun yang lalu Mir, wajarlah sobek. Jangan merasa orang kayak gitu. Mbak Sri tetap mencoba mencegah. Ganti Ras, ini sebagai bentuk tanggung jawab kamu, ujar Lula pula. Memang sepertinya Laras sudah tidak menolak kemalangan ini. Terpaksa Laras mengambil uangnya sebanyak 300.000 untuk mengganti. Apa ini Ras? Kamu pikir uang segini cukup? Sentak Bu RT masih marah. Jangan kelewatan Mira. Laras tidak mesti mengganti barang kamu secara harga utuh. Barang kamu sudah jelek, bentak Basri. Apa-apaan sih Mbak? Laras sudah jelas salah karena lalai, sengit Lula. Diam kamu Lula. Kamu sama Mira itu sama saja. Jangan terima baju dia itu Laras. Mbak Sri melemparkan baju Lula kembali. Cepat berikan 200.000 lagi. Bed coverku harganya 500. Paksa Bu RT. Laras hanya bisa mengalah karena mungkin saja sudah nasibnya. Sambil menangis ia memberikan uang yang Rahmat berikan. Bu RT cepat menarik uang dari tangan Laras. Setelah itu ia bergegas pergi. Singkat cerita, jendela rumah Lula terbuka lebar karena angin yang menghantamnya. Sebenarnya agak aneh juga karena jendela Lula adalah jendela kaca, tapi angin masih bisa membukanya. Bagas suami Lula yang lagi nonton pun kaget seketika. Bahkan anak mereka yang akan memejamkan mata jadi bangun lagi. Angin kurang ajar. Kamu ndak rapat tadi nutupnya, rutuk Bagas kepada sang istri. Udah kukunci kayaknya tadi, Lula membela diri. Kalau dikunci Anda mungkin bisa terbuka. Alasan saja kamu. Bagas masih menyalahkan Lula. Apa sih kamu Mas? Cuma masalah jendela saja kok ribut sekali. Lula ikut emosi juga. Bagas semakin kuat menutup jendela untuk meluapkan emosinya. Lula menaruh kepala putrinya di atas bantal karena ia siap berperang. Kamu kalau memang tidak suka di sini, silahkan pulang saja ke rumah Lydia, bentak Lula. Kau dan Lydia sama saja. Tunggu aku dapat istri baru, geram Bagas. Gila kamu Mas, aku tidak akan merestui, teriak Lula. Kau pikir aku akan peduli? Kita menikah dulu kan juga tanpa restu Lydia.
Seringai Bagas. Tidak bisa Lula membantah ucapan suaminya. Ia menikah dengan Bagas sebagai istri kedua dan tanpa restu dari istri pertama. Namun Lydia tidak pernah sama sekali mengusiknya. Malahan Lula yang kerap menzolimi istri tuanya Bagas. "Sakit, Mbak." Rintihan yang entah datang dari mana itu mengagetkan Lula. Tidak ada siapapun di rumahnya ini. Hanya ada putrinya yang sudah mulai tertidur. Bagas pun sudah di bagian dapur sana. "Sakit sekali, Mbak. Tolonglah aku." Rintinya lagi. Keringat membasahi pelipis Lula karena mulai mengenai suara tersebut. Lula menatap sekeliling rumahnya yang penuh dengan barang mahal. "Jangan ganggu aku, Dina," ucap Lula gemetar. Malah berganti dengan tangisan yang menyayat hati. Lula terjatuh saking kagetnya melihat Dina berdiri di pojok dinding dengan perut berlubang. "Dia memakanku, Mbak." Rintih Dina mengambil ular dari perutnya. "Jangan ganggu aku, Dina. Mbak akan datang ke makammu besok," janji Lula sambil ketakutan. "Sakit sekali perutku," rintih Dina lagi. Begitu saja lantai rumah Lula kebanjiran darah yang Dina keluarkan dari kemaluannya. Darah yang menggenang membuat Lula semakin histeris ketakutan. Suara tulang yang berdetak patah sangat membuat siapapun yang mendengar jadi ngilu. Lula menangis ketakutan ketika Dina merangkak secara terbalik mendatanginya. "Pergi! Jangan dekati aku! Pergi kau, Dina!" cerita Lula melengking. "Ayo ikut denganku saja, Mbak Lula. Dulu kita selalu bersama," ajak Dina. "Tidak, Dina. Kumohon pergilah." Lula meringsut mundur. "Aku sakit sendirian, Mbak. Dia menyakiti aku," isak Dina. Lula memejamkan mata ketika Dina memajukan wajahnya. Matanya melotot keluar dari mulutnya yang robek, membuat siapa saja lari pontang-panting. "Pergi kau, Dina! Pergi kau!" Lula menghalau Dina sambil terus memejamkan mata. Sedangkan tangan Lula mencakar-cakar supaya hantu bestinya tersebut hilang. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.